Selamat siang kelas 7. Kita kembali lagi di kelas fisika dengan Mr. Ray. Kali ini kita akan membahas topik yang baru. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah pelajari tentang bab gerak. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalor. Jadi ini bab baru ya, bab 2 tentang kalor. Nah, sebelumnya Mr. akan memberitahu kalian learning objektifnya hari ini, yaitu yang pertama adalah kalian bisa mengetahui apa itu kalor. Yang kedua adalah kalian mampu untuk menghitung besar kalor yang diperlukan oleh suatu objek untuk menaikkan suhunya. Oke, kita langsung mulai saja pada learning object yang pertama. Apa itu kalor? Nah, sebelum Mister menjelaskan kepada kalian apa itu kalor, Mister akan menunjukkan suatu demonstrasi kepada kalian. Dan tolong kalian perhatikan supaya melalui demonstrasi ini kalian bisa memahami konsep dari kalor. Oke, di sini ada gelas. Gelas ini sudah berisi air panas. Nah, yang berikut di sini ada sendok. Mister akan masukkan sendok ini ke dalam gelas yang berisi air panas. Kita tunggu sekitar 1 menit. Nah, sementara menunggu, Mister harap supaya kalian juga bisa mempraktekkan ini di rumah kalian, ya, supaya kalian lebih memahami lagi. Nah, sudah 1 menit, coba kita memegang bagian tengah dari sendok. Nah, ketika memegang, Mister merasakan bahwa sendok terasa panas. Awalnya sendok nggak panas, tapi setelah itu Mister masukkan ke dalam air panas, maka tunggu 1 menit kemudian ketika diangkat, sendok ini terasa panas. Menurut kalian, mengapa sendok ini terasa panas? Coba kalian pikirkan, Mister kasih waktu 30 detik. Kenapa sendok ini bisa terasa panas ketika dimasukkan ke dalam air panas? Dah? Oke, Mister langsung jawab. Faktor yang mempengaruhi kenapa sendok bisa terasa panas, faktor tersebut adalah kalor. Lalu apa itu kalor, Mister? Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu rendah. Maksudnya apa? Seperti contoh yang sudah Mister demonstrasikan. Awalnya sendok ini memiliki suhu yang tidak sama dengan air panas ini. Akan tetapi ketika dimasukkan ke dalam air panas, sendok ini memiliki suhu naik dari sebelumnya. Itu disebabkan karena kalor dari air ini berpindah kepada sendok, sehingga sendok terasa panas. Itu adalah konsep dari kalor. Mister ulangi. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke learning objektif yang kedua. Menghitung besar kalor. Nah, maksudnya apa? Sebelumnya Mister mau menjelaskan. Ketika kalian ingin merebus air, itu suhunya pasti di bawah dari 100, mungkin sekitar 20 atau 10, misalkan 20. Kemudian kalian merebus nih, 15 menit kemudian suhunya pasti akan naik, entah itu 30, 40 atau bahkan 100. Misalkan 100, dari 20 ke 100 derajat Celcius. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kalor yang diserap oleh air dari api, dia menyerap untuk menaikkan suhunya menjadi 100 derajat. Tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah berapa besar energi kalor, energi panas yang diserap sehingga suhunya itu dari 20 bisa naik menjadi 100. Kita fokusnya adalah besar energi yang diserap. Bagaimana caranya untuk mengetahui? Kita akan menghitung dengan menggunakan rumus ini. Ini rumus untuk Mister harapkan kalian bisa mencatat rumus ini ya. Rumus ini adalah rumus untuk menghitung besar energi kalor yang diserap untuk menaikkan suhu suatu benda. Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini istilah baru, jadi kalian harus pahami, harus ingat. Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini untuk menghitung besar kalor. Nah, apa itu Q? Q itu adalah jumlah kalor yang diperlukan. Satuannya adalah joule. Kemudian massa itu adalah massa benda. Contohnya adalah air, berarti massa air ya.
Yang satuannya adalah kilogram. Yang berikut C itu adalah kalor jenis. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis itu apa, Mister? Jadi kalor jenis itu adalah kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk menaikkan 1 kilogram air suhunya menjadi 1 derajat Celcius. Jadi kalor jenis ini berbeda antara satu zat yang satu dengan zat yang lain. Antara air dan minyak itu kalor jenisnya berbeda. Nah, biasanya kalau di soal-soal hitungan, kalor jenis itu sudah diketahui di soal. Jadi kalian nggak perlu pusing untuk mikirkan kalor jenis ini. Sudah? Bisa lanjutkan. Delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu awal sebelum kalian memanaskan dan perubahan suhu setelah kalian memanaskan itu suhunya berapa. Perubahan suhu ini satuannya adalah Celcius. Nah, secara matematis dapat dirumuskan dengan T2 kurang T1. Delta T ini sama saja juga dengan T2 kurang T1. Atau bisa tulis delta T sama dengan T2 kurang T1. T2 ini adalah suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, itulah penjelasan singkat tentang cara untuk menghitung besar kalori yang diperlukan untuk menaikkan suatu benda. Sampai di sini ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan melalui grup WA sama Miss Ai, dan kalian bisa, Miss Ai akan teruskan kepada Mister. Nah, sebelum mengakhiri kelas hari ini, Mister akan memberikan satu soal, contoh soal untuk kalian kerjakan, ya, untuk kita bahas sama-sama. Contohnya adalah kalian bisa lihat, hitunglah besar kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dari awal suhunya itu adalah 0 derajat menjadi 10 derajat jika diketahui massa air adalah 0,5 kg, kalor jenis air adalah 4200. Nah, ini menghitung Q-nya berapa. Berapa besar kalor yang diperlukan. Sampai di sini jelas? Mari kita kerja sama-sama. Mister sudah pernah bilang ke kalian, kalau mengerjakan soal itu hitungan, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah mengidentifikasi apa yang diketahui di soal. Kalian mendata apa saja yang diketahui di soal. Nah, di sini Mister sudah mendata. Di soal diketahui ada masanya 0,5 kg. Kemudian ada kalor jenis 4200. Yang berikut ada delta T, perubahan suhunya ada 10 derajat, suhu akhir dikurang dengan suhu awal 0 derajat, sama dengan 10 derajat. Kemudian ditanya adalah Q-nya. Rumus Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Massanya 0,5 kali 4200 dikali 10 sama dengan 21.000